Jika ada yang mengatakan bahwa MotoGP 2026 adalah musim paling sulit diprediksi dalam beberapa tahun terakhir, rasanya itu bukan sekedar opini. Data yang ada justru mendukung pernyataan tersebut. Setelah 11 seri berlangsung, 5 pembalap teratas di klasmen hanya dipisahkan selisih 24 poin. Bahkan 8 besar klasmen hanya terpaut sekitar 65 poin. Angka yang sangat jarang terjadi di era MotoGP modern. Yang lebih menarik lagi, tidak ada satupun pembalap maupun pabrikan yang benar-benar mampu mendominasi jalannya musim ini. Hampir setiap beberapa seri, keseimbangan kekuatan berubah. Aprilia sempat terlihat tak tersentuh, kemudian Ducati bangkit. Sementara pembalap-pembalap seperti Ai Ogura, Jorge Martin, Fabio Di Giannantonio, hingga Marc Marquez terus bergantian menjadi sorotan. Di atas kertas, Jorge Martin memang masih memimpin klasmen. Namun jika melihat tren performa dalam beberapa balapan terakhir, justru Marc Marquez mulai disebut banyak pihak sebagai kandidat terkuat untuk merebut gelar juara dunia. Mengapa bisa demikian? Sebelum membahas itu, kita perlu melihat mengapa musim 2026 terasa begitu berbeda dibanding beberapa musim sebelumnya. MotoGP sebenarnya pernah beberapa kali menghadirkan persaingan yang sangat ketat. Salah satu yang paling dikenang tentu musim 2006, ketika Valentino Rossi dan Nicky Hayden bertarung hingga balapan terakhir. Sebaliknya, ada juga musim seperti 2011, ketika Casey Stoner hampir menguasai kejuaraan sejak awal hingga akhir. Musim 2026 justru lebih mirip tahun 2006. Tidak ada pembalap yang mampu menciptakan jarak aman. Setiap akhir pekan selalu menghadirkan kejutan baru. Pembalap yang menang minggu ini belum tentu bisa naik podium pada seri berikutnya. Bahkan, pemimpin klasmen pun tidak pernah benar-benar merasa nyaman. Ada alasan mengapa kondisi seperti ini bisa terjadi. Tahun 2026 merupakan musim terakhir sebelum MotoGP memasuki era regulasi baru pada 2027. Biasanya, musim terakhir sebuah regulasi adalah momen ketika seluruh pabrikan sudah memahami karakter motor mereka secara maksimal. Hampir semua kelemahan telah diperbaiki, sementara potensi performa sudah mendekati batas tertinggi. Akibatnya, selisih performa antar motor menjadi jauh lebih kecil dibanding awal era regulasi. Perbedaan kemenangan bukan lagi ditentukan oleh motor semata, melainkan oleh detail-detail kecil seperti strategi ban, manajemen balapan, kondisi fisik pembalap, hingga kemampuan beradaptasi terhadap karakter sirkuit. Hal inilah yang membuat hampir setiap balapan memiliki pemenang berbeda. Pada awal musim, Aprilia bahkan terlihat sebagai pabrikan yang paling siap menghadapi tahun terakhir regulasi ini. Marco Bezzecchi tampil luar biasa bersama RSGP yang mengalami perkembangan sangat signifikan dibanding musim sebelumnya. Saat Ducati masih sibuk mencari setelan terbaik dan beberapa pembalapnya kesulitan menemukan ritme, Bezzecchi justru tampil sangat konsisten. Ia meraih kemenangan demi kemenangan dan sempat memimpin klasmen dengan cukup nyaman. Banyak pengamat mulai percaya bahwa inilah musim ketika Aprilia akhirnya benar-benar mampu menggulingkan dominasi Ducati. Namun MotoGP selalu memiliki cara untuk mengubah segalanya dalam waktu singkat. Momentum Aprilia mulai runtuh ketika Bezzecchi mengalami serangkaian akhir pekan yang buruk. Ia gagal mencetak poin dalam 4 main race secara beruntun. Bukan karena kecepatannya hilang, melainkan karena berbagai insiden datang silih berganti. Mulai dari kecelakaan setelah bersenggolan dengan Jorge Martin di Hungaria, hukuman yang diterimanya di Brno akibat insiden dengan Marshall, hingga cedera patah tulang selangka saat kualifikasi GP Jerman. Rentetan masalah tersebut membuat keunggulan yang sebelumnya dimiliki Aprilia perlahan menghilang. Situasi internal tim juga ikut memanas setelah insiden antara Jorge Martin dan Raul Fernandez di Catalunya. Walaupun performa motor Aprilia tetap kompetitif, suasana di dalam tim jelas tidak lagi seideal saat awal musim.
Ketika satu tim mulai kehilangan momentum, biasanya akan ada tim lain yang mengambil alih. Dan kali ini, kesempatan itu dimanfaatkan sangat baik oleh Marc Marquez. Perjalanan Marquez musim ini sebenarnya jauh dari kata mudah. Ia bahkan sempat kehilangan peluang besar akibat cedera. Setelah menjalani operasi untuk mengatasi masalah pada kakinya sekaligus gangguan saraf di bahu kanan, Marquez harus melewatkan 2 seri penting. Banyak yang mengira peluangnya merebut gelar sudah berakhir. Namun justru setelah kembali membalap, Marquez menunjukkan mengapa ia masih dianggap sebagai salah satu pembalap terbaik yang pernah dimiliki MotoGP. Sejak comeback di Mugello, performanya berubah drastis. Dari total 185 poin yang tersedia hingga jeda musim panas, Marquez berhasil mengumpulkan 133 poin. Tidak ada pembalap lain yang mampu menyamai perolehan tersebut dalam periode yang sama. Statistik itu menunjukkan satu hal yang sangat penting. Jika klasemen hanya dihitung sejak Marquez kembali dari cedera, dialah pembalap dengan performa terbaik di MotoGP saat ini. Keunggulan terbesar Marquez bukan hanya kecepatan satu putaran atau kemampuannya menyalip lawan. Yang membuatnya sangat berbahaya adalah kemampuannya memaksimalkan setiap akhir pekan balapan. Sejak era sprint race diperkenalkan, konsistensi menjadi lebih penting dibanding sebelumnya. Kini pembalap tidak hanya memperebutkan poin pada hari Minggu, tetapi juga pada hari Sabtu. Artinya, kesalahan kecil bisa berdampak 2 kali lebih besar terhadap klasmen. Kita pernah melihat contohnya pada musim 2024. Ketika Pecco Bagnaia berhasil memenangkan 11 Grand Prix, tetapi tetap gagal menjadi juara dunia karena terlalu banyak kehilangan poin pada sprint race. Musim 2026 kembali membuktikan teori yang sama. Marco Bezzecchi memang tampil luar biasa dalam beberapa balapan utama, tetapi hasil sprint miliknya seringkali kurang maksimal. Sebaliknya, Marc Marquez mampu menjaga konsistensi di kedua format balapan tersebut. Inilah yang perlahan membuat jaraknya dengan para rival terus menipis. Sementara itu, Jorge Martin masih bertahan di puncak klasmen berkat konsistensinya sepanjang musim. Ai Ogura juga terus menjadi kejutan terbesar tahun ini dengan penampilan yang sangat matang. Fabio Di Gianantonio belum kehilangan peluang, sedangkan Pecco Bagnaia tetap berbahaya. Kapan saja Ducati menemukan paket motor yang benar-benar cocok. Dengan 11 seri yang masih tersisa, praktis belum ada satupun pembalap yang bisa merasa aman. Satu kemenangan saja dapat mengubah peta persaingan secara drastis. Apalagi musim ini sudah berkali-kali menunjukkan bahwa momentum bisa berpindah hanya dalam hitungan pekan. Itulah yang membuat MotoGP 2026 terasa begitu istimewa. Bukan hanya karena selisih poin yang sangat rapat, tetapi karena tidak ada yang benar-benar mampu mempertahankan dominasinya dalam waktu yang lama. Hari ini Aprilia bisa menjadi yang tercepat. Pekan berikutnya Ducati mengambil alih. Lalu seri selanjutnya, pembalap lain kembali muncul sebagai penantang. Dan di tengah kekacauan persaingan tersebut, ada satu nama yang perlahan terus mendekat. Marc Marquez mungkin belum berada di puncak klasmen. Namun jika melihat tren performa, kepercayaan diri, kemampuan mengumpulkan poin, serta pengalaman menghadapi tekanan perebutan gelar, sulit untuk mengabaikan fakta bahwa ia kini menjadi salah satu kandidat terkuat juara dunia MotoGP 2026. Pertanyaannya sekarang, mampukah Jorge Martin mempertahankan keunggulannya hingga akhir musim? Atau justru, kita akan kembali menyaksikan Marc Marquez melakukan salah satu comeback terbesar dalam sejarah MotoGP?